Tagar Institute, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan profil pilihan redaktur Tagar tentang Amin Rais. Anggota tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 Laskar FPI, Amin Rais, mengingatkan soal ancaman siksa neraka saat melakukan audiensi dengan Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada 9 Maret 2021. Amin Rais melakukan audiensi itu bersama dengan anggota tim yang lain, yaitu Abdullah Heha Mahua, Muhyiddin Junaidi, Marwan Batubara, Firdaus Syam, Wirawan Adrian, dan Ustadz Sambo. Dalam pertemuan itu, Amin Rais meminta agar pemerintah penegakkan aturan dengan adil, sesuai dengan ketentuan hukum dan perintah Tuhan. Ia juga mengingatkan ada ancaman dari Tuhan. Kalau orang membunuh orang mukmin tanpa hak, maka ancamannya adalah neraka jahanam. Dalam pernyataannya, Amin Rais dan anggota tim yang lain menegaskan keyakinan mereka bahwa telah terjadi pelanggaran HAM berat terhadap 6 Laskar FPI yang tewas dalam peristiwa di Jalan Tol Cikampek. Selain dikenal sebagai sosok yang berhasil melengsarkan Soeharto pada 1998, Amin Rais juga dikenal sebagai politikus yang penuh dengan kontroversi. Beberapa di antaranya adalah pada 18 Maret 2018, ia pernah menyebut program bagi-bagi sertifikat tanah oleh Presiden Jokowi adalah suatu pembohongan. Bahkan ia mengingatkan masyarakat untuk selalu waspada. Kemudian tausiah Amin Rais di Masjid Baitur Rahim, Jakarta Selatan pada 13 April 2018 yang menyebutkan soal Partai Setan dan Partai Allah. Saat itu Amin Rais mengatakan Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Gerindra sebagai kelompok yang membela agama. Akhirnya Amin Rais dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena ceramahnya dianggap membawa agama dalam kompetisi politik dan dapat memicu provokasi. Lalu pada 29 Mei 2018, Amin Rais juga pernah menyebut Tuhan akan lengserkan Jokowi. Pernyataan itu ia sampaikan dalam kata sambutan pada acara Rakornas PA 212 di Cibubur, Jakarta Timur. Bahkan saat mengatakan hal itu, Amin Rais sambil menunjuk-nunjuk foto Jokowi yang ada di dinding aula ruang acara. Berikutnya pada 21 November 2018, Amin Rais pernah mengatakan ingin menjewer Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir jika Muhammadiyah tidak menentukan pilihan sendiri dalam Pilpres 2019. Karena dia memandang seharusnya Muhammadiyah memiliki sikap terhadap pesta demokrasi 5 tahunan itu. Dan pada 31 Maret 2019, Amin Rais pernah menyatakan akan menggerakkan massa jika di pemilu 2019 ada kecurangan. Saat itu, ia berbicara dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina BPN Prabowo Subianto Sandiaga Uno. Pada 13 Februari 2020, media sosial juga sempat dihebohkan oleh cuitan politikus Partai Kebangkitan Bangsa, Lukman Hakim. Saat itu, ia menuliskan pernyataan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur bahwa oknum yang melengsarkan Gus Dur satu persatu menjadi gelandangan politik. Tulisan ini pun langsung mengundang pertanyaan dari para netizen. Siapa oknum-oknum yang dimaksud? Kita mundur sedikit ke belakang. Pada 9 Oktober 2018, Kiai Haji Abdul Ghoffar Mistar, seorang ulama Nahdlatul Ulama, pernah menuliskan di media sosialnya mengenai pengalaman dan kesaksiannya yang mendengarkan secara langsung apa yang disampaikan Gus Dur kepadanya ketika akan dilengsarkan oleh Amin Rais dan kawan-kawan melalui sidang istimewa MPR pada 2001. Dalam waktu yang sama, bahkan beberapa hari sebelumnya, kelompok mahasiswa yang sudah terprovokasi dan dikoordinir dengan kekuatan berita bohong alias hoax melakukan demo besar-besaran menuntut Gus Dur lengser dari jabatannya sebagai presiden. Sementara itu, ratusan ribu banser yang sudah siap mati syahid demi membela dan mempertahankan posisi Gus Dur sudah dalam posisi siaga di Jakarta dan sekitarnya. Tapi Gus Dur justru meminta mereka pulang dan mengatakan jabatan dunia gak perlu dibela mati-matian. Amin Rais lahir di Solo, Jawa Tengah pada 26 April 1944. Ia adalah anak kedua dari 6 bersaudara
dari pasangan Syuhud Rais dan Sudalmiah. Amin Rais dibesarkan di tengah keluarga yang aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Amin Rais menempuh pendidikan dasar hingga menengah di Sekolah Muhammadiyah di Solo dan melanjutkan studi di Fakultas Sosial Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Selama menjadi mahasiswa, ia juga terlibat aktif di berbagai organisasi dengan menjadi Ketua Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah dan Ketua Lembaga Dakwah Himpunan Mahasiswa Islam Yogyakarta. Setelah mendapatkan gelar sarjana pada 1968, Amin Rais melanjutkan pendidikannya ke luar negeri. Dan sepulangnya ke Indonesia, ia menjadi dosen sekaligus guru besar ilmu politik di UGM. Pada tahun 1969, Amin Rais menikah dengan teman masa kecilnya, Kusnasriati Sri Raharyu, dan dikaruniai 5 anak, yaitu Ahmad Hanafi, Hanum Salsabila, Ahmad Mumtaz, Tasnim Fauzia, dan Ahmad Baihaqi. Ia juga dikenal sebagai pendiri Partai Amanat Nasional atau PAN, sebuah partai yang lahir pada tahun 1998 untuk mengikuti pemilu 1999. Meski hasilnya tidak terlalu memuaskan bagi PAN, tapi Amin Rais berhasil meraih jabatan sebagai Ketua MPR periode 1999 sampai 2004. Tahun 2004, Amin Rais kembali maju dalam pemilihan presiden dengan menggandeng Siswono Yudhohusodo mewakili PAN. Namun ia kembali gagal karena hanya meraih kurang dari 15% suara. Tagarians, demikian profil pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Amin Rais. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.